Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang bab 4 dalam buku Design and Analysis of Algorithm yang berjudul Decrease and Conquer. Decrease itu artinya kurangi, conquer itu selesaikan, dikurangi dan selesaikan atau taklukkan. Nah, teknik dari decrease and conquer ini based on exploiting. Nah, saya coba zoom dulu. Nah, jadi teknik ini atau desain dari algoritma ini itu didasarkan pada exploiting the relationship between a solution to a given instance of a problem and a solution of its smaller instance. Jadi memanfaatkan hubungan antara solusi dari masalah yang diberikan dengan solusi dari masalah yang lebih kecil. Ya. Jadi teknik ini sekali lagi memanfaatkan hubungan antara solusi dari masalah yang diberikan secara keseluruhan dengan solusi dari masalah yang lebih kecil. Nah, apa maksudnya? Nanti kita coba lihat. Once such a relationship is established, ketika hubungan itu sudah dibangun, it can be exploited either top down or bottom up. Jadi ada dua pendekatan. Apakah itu top down dari atas ke bawah atau bottom up ya, dari bawah ke atas. The former leads, the former itu maksudnya yang pertama disebutin top down tadi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan top down? Itu leads naturally to a recursive implementation. Jadi kalau top down itu membutuhkan implementasi atau pendekatan rekursif. Although as one can see from several examples in this chapter. Nanti kita akan lihat contohnya di bab ini. An ultimate implementation may well be non-recursive. Nah, sebenarnya pendekatannya bisa juga non-rekursif. Oke ya, jadi bisa rekursif, bisa juga enggak. The bottom up, sedangkan pendekatan bottom up is usually implemented iteratively. Jadi itu diimplementasikan secara iteratif. Starting with a solution to the smallest instance, dia mulai dari menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari masalah yang paling kecil. It is called sometimes the incremental approach, dan ini biasanya juga atau kadang-kadang juga disebut dengan pendekatan incremental. Ya, incremental itu menaik gitu ya. Jadi selesaikan satu dulu, terus dua, terus tiga, dan seterusnya. Oke, itu sekedar pengantar, dan nanti kita akan bahas ada 3 variasi utama dalam desain algoritma ini, decrease and conquer. Yang pertama ada decrease by a constant, kemudian decrease by a constant factor, and variable size decrease yang ketiga. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Nah, dalam variasi yang pertama yaitu decrease by a constant, the size of an instance is reduced by the same constant on each iteration of the algorithm. Jadi ukuran dari masalah yang akan diselesaikan itu diturunkan secara bertahap by the same constant, sebesar konstanta yang sama pada setiap iterasi dari algoritma tersebut. Gitu. Jadi ukuran masalahnya itu diturunkan dengan konstanta yang sama. Dan biasanya this constant is equal to 1. Dan biasanya konstanta ini sama dengan 1. Although other constant size reduction do happen, meskipun mungkin juga ada konstanta yang lain, enggak 1. Tapi maksudnya adalah ini sebenarnya konsep yang paling dasar ya dari decrease and conquer. Kayak apa ya contohnya, misalnya dalam sequential search kita mau mencari data secara berurutan dari indeks yang pertama, ya kan?
ketika kita bandingkan sama indeks yang pertama, entah itu ditemukan atau tidak, tapi kan setelah itu ukurannya berkurang, ya enggak? Misalnya kita punya 5 data, terus kita bandingin yang pertama, indeks pertama. Nah setelah itu kan tinggal tersisa 4, gitu ya. Di dalam setiap iterasi, dalam setiap pengulangan, dia tuh berkurang satu ruang pencariannya itu. Kalau dalam sequential search ya. Jadi yang asalnya 5 data, ya kan kita 5 kali melakukan. Kalau sudah sekali, berarti tinggal 4 lagi. Kalau udah 2 kali, berarti tinggal 3 lagi. Gitu ya. Di dalam setiap iterasi, ukuran dari masalahnya, the size of instance is reduced. Diturunkan, maksudnya berkurang. By the same constant, dengan konstanta yang sama. Jadi dalam setiap iterasi berkurang 1, ya kan? Nah, itu contohnya. Consider an example. Nah, coba pertimbangkan sebuah masalah, yaitu masalah pemangkatan ya, perpangkatan of computing. Misalnya menghitung A pangkat N. Where di mana A tidak sama dengan 0 dan N itu adalah bilangan non-negatif. The relationship between a solution to an instance of size N. Nah, hubungan antara solusi dari masalah yang berukuran N dan masalah yang berukuran N-1, itu maksudnya masalah yang ukurannya lebih kecil. Kan ini asalnya ukuran N, ya? Dan jadi hubungan antara solusi dari masalah yang berukuran N dengan masalah yang berukuran N-1 diperoleh by obvious formula. Bener gak? Kalau kita pemangkatan N itu bisa ditulis dengan persamaan ini, ya kan? A pangkat N sama dengan A pangkat N-1 kali A, ya kan? Ini kan A pangkat 1, nanti tinggal dijumlahin jadi N, gitu ya. Ini adalah hubungan antara solusi dari masalah yang berukuran N dengan masalah yang ukurannya lebih kecil. Kan itu tadi yang apa namanya? Nah, ide utama dari decrease and conquer ini, ya kan? Memanfaatkan hubungan antara solusi dari masalah asalnya, masalah aslinya, dengan masalah yang lebih kecilnya. Jadi kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ini masalah aslinya, kemudian ini adalah masalah yang lebih kecil. So the function, nah sehingga fungsi dari fn sama dengan A pangkat N itu bisa dihitung dengan cara top down, ya. Top down itu dengan cara rekursif. Kan ini kan bisa diselesaikan dengan cara rekursif. Misalnya A pangkat N itu sama dengan, atau gini, A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 4 kali A. A pangkat 4 itu A pangkat 3 dikali A. A pangkat 3 itu gitu ya. Jadi kita selesaiin dari yang besar, dari top down ya kan, dari besar sampai ke yang terkecil, ke bawah. Dan itu bisa dilakukan dengan pendekatan rekursif. Ya kan? Nah, ini ukuran dari masalah N, kemudian ini ada sub problem, ukuran yang lebih kecil. Ya gitulah. Or bottom up. Jadi bisa juga dari bawah ke atas by multiplying 1 by A n times, dengan mengalikan 1 kali A sebanyak N kali, gitu ya. Jadi kalau ada A pangkat N, berarti A kali A kali A gitu ya. Jadi dari yang kecil dulu, maksudnya apa namanya, ya satu-satu lah gitu ya. Dari A pangkat 1 kali A pangkat 1 gitu. A kali A kali A kali A sampai yang dapatlah A pangkat 5. Kalau tadi kan mulai dari A pangkat 5, terus A pangkat 4, A pangkat 3, ya kan. Kalau yang bottom up itu kayak perkalian biasa, kita ngaliin. Misalnya 2 pangkat 3, ya 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Gitu. Kayak gitu, satu-satu dari yang
dari yang pangkatnya kecil. Nah, more interesting example, ada contoh yang lebih menarik nanti, itu ada di section 4.1. Oh, sebelum ke situ. Yes, it is the same as the brute force algorithm. Ya, benar bahwa ini itu berarti yang bottom up ini sama dengan brute force, algoritma yang brute force. But we have come it by a different thought process. Tapi di sini dilihat dari sudut pandang yang lain. Masih ingat yang sequential search itu juga brute force, ya kan? Kemarin dibahas. Karena itu ya dianggap algoritma yang paling dasar dalam melakukan proses pencarian. Tapi dari sudut pandang decrease and conquer, itu juga sebenarnya decrease and conquer. Karena dalam setiap iterasi masalahnya berkurang satu. Ya kan? Berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. The same factor ya, the same constant. Konstantanya sama, yaitu biasanya satu. Nah, itu adalah variasi yang pertama. Yaitu decrease by apa tadi? Lupa. By a constant. Nah, yang kedua ada decrease by a constant factor. Teknik ini suggests reducing a problem instance by the same constant factor. Jadi ini juga sebenarnya dari setiap iterasi dia juga berkurang, ya. Masalahnya akan semakin berkurang. Tapi di sini ada faktor konstanta yang sama. Jadi kalau tadi konstanta aja, kalau ini faktor konstanta. Apa bedanya? Coba kita lihat. In most application pada pada kebanyakan aplikasi, this constant factor is equal to 2. Jadi faktor konstanta ini sama dengan 2. Nah, the decrease by half idea is illustrated in. Nah, jadi idenya itu ada di gambar 4.2. Nah, kayak gini. Jadi ini ada sebuah masalah yang berukuran n, kemudian direduksi menjadi sebuah masalah yang berukuran n/2 gitu. Jadi di sini setengahnya lah gitu ya. Setengah. Jadi yang asalnya 1 di iterasi berikutnya jadi setengahnya. Nah, itu yang disebut dengan constant factor. Jadi bukan berarti operasinya ya pembagian ya. Maksudnya kalau tadi kan the same constant ya, yang biasanya 1. Jadi dalam setiap iterasi berkurang 1. Kalau ini berkurang setengahnya. Dalam setiap iterasi berkurang lagi setengahnya. Gitu. Nah, coba kita lihat dulu. For an example, let us revisit the exponentiation problem. Nah, sebagai contoh, coba kita ingat lagi tadi masalah perpangkatan. If the instance of size n, jika masalah yang berukuran n adalah untuk menghitung a pangkat n, the instance of half its size, maka masalah yang berukuran setengahnya dari a pangkat n itu adalah a pangkat n/2, ya kan? Jadi kalau ini a pangkat 6, berarti ini a pangkat 3 setengahnya, ya kan? With the obvious relationship, dengan hubungan yang jelas bahwa a pangkat n itu sama dengan a pangkat n/2 dikuadratkan. Ini kan kalau dioperasikan jadi a pangkat n juga, ya kan? Ini adalah hubungan antara masalah aslinya dengan masalah setengahnya. Masalah yang berukuran setengah dari masalah aslinya. Jadi n/2. But since we consider, tapi karena di sini masalahnya itu hanya perpangkatan bilangan bulat katanya, the former doesn't work for odd n. Maka yang ini itu tidak bekerja untuk n-nya yang ganjil, ya kan? Coba kalau n-nya ganjil, misalnya ini 3 ya kan, a pangkat 3/2. Nah, kan nanti nyelesainya a pangkat 3/2 dulu ya kan.
baru nggak dikalikan ini. Ya ini kalau dikaliin ya memang jadi A pangkat N. Tapi kan kalau penyelesaiannya kita selesaiin yang berukuran setengahnya dulu ya kan. Jadi kalau N-nya di sini 3 atau 5 atau ganjil, ini kan nggak bekerja. Nggak bekerja itu karena pangkatnya bukan bilangan bulat. Nah, if N is odd, jika N-nya itu ganjil, we have to compute, kita harus menghitung A pangkat N min 1-nya itu dengan menggunakan aturan pangkat yang bernilai genap. And then multiply the result by A. Dan kemudian kalikan hasilnya dengan A. Nah, ini to summarize, coba lihat. Nah, di sini ini decrease by half ya. Jadi masalahnya itu akan dikurangi setengahnya. Tapi karena ada dua kemungkinan ganjil dan genap, maka di sini kalau ganjil, oh ini yang pertama nih. Jika N-nya genap dan positif, maka kita pakai cara yang tadi, ya kan? Tapi kalau N-nya ganjil, if N is odd, nah caranya seperti ini. Ininya N min 1 supaya apa? Supaya genap ya. Kalau N-nya 5 misalnya 5 dikurang 1, 4 dikurangi 2. 4 dibagi 2, 2 ya kan. Tapi konsekuensinya kita harus nambahin kali A di belakangnya. Iya kan? Karena udah dikurangi 1 di sini. Iya enggak? Kan harusnya kita menghitung A pangkat 5. Kalau N-nya 5 nih. A pangkat harusnya A pangkat N per 2, tapi karena N-nya ganjil, maka di sini digenapkan dulu, misalnya dikurangi 1, baru ini konsekuensinya dikali 2 di akhirnya, yang hasilnya tetap sama, iya kan? Nah, ini adalah pendekatan bagaimana sebuah masalah yang berukuran N, kemudian pada setiap iterasinya kita reduksi ukuran masalahnya menjadi setengahnya. Nanti A pangkat N per 2 ini bisa direduksi lagi, ya kan? Jadi dibagi 2 lagi, dan seterusnya. Sama kayak tadi, A pangkat N itu sama dengan A pangkat N min 1 kali A. A pangkat N min 1 kan bisa dijabarin lagi, ya kan? Jadi A pangkat N min 2 kali A. Dan seterusnya. Sampai pangkatnya 1. Kalau N-nya 1, kalau N-nya 0 berarti hasilnya 1. Nah, ini adalah pendekatan yang kedua, yaitu dalam setiap iterasi masalahnya berkurang setengahnya. Sebenarnya contoh lain yang pencarian binary search ya kan? Tahu binary search? Pencarian dicari tengahnya, bandingin dengan tengahnya, kalau ketemu ya udah ketemu, kalau enggak nanti dicek nilainya lebih kecil atau lebih besar ya. Kalau lebih kecil berarti carinya ke kiri, tapi kan syaratnya harus terurut, ya kan? Kalau binary search, kita mencari pada sekumpulan data yang sudah terurut, terus kita bandingin sama tengahnya, kalau lebih kecil, kalau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti carinya ke sebelah kiri setengahnya, kalau besar carinya yang sebelah kanan, gitu kan? Nah, itu contoh lain. Coba kita lihat yang ketiga. Finally, in the variable size decrease, ini adalah variasi yang ketiga dari design decrease and conquer, bahwa penurunan ukurannya, the size reduction pattern-nya itu varies, bervariasi dari satu iterasi ke iterasi yang lain. Contohnya apa? Euclid's algorithm, algoritma Euclid untuk menghitung FPB, itu kan kita bisa hitung dengan cara ini, ya kan? GCD dari M, N itu sama dengan GCD dari N, M mod N. Masih ingat nggak waktu itu? Nah, terus ini bisa diterusin lagi, ya kan, sampai masalah yang lebih kecil. Nah, contoh ini kan dalam setiap iterasi, ya dari sini ke sini dianggap satu iterasi, ya kan? Tapi karena belum selesai, nanti kan akan dilakukan diterusin lagi. Nah, ini kan penurunan dari iterasi ke iterasi berikutnya kan nggak konstan, iya nggak? Nggak seperti yang tadi.
Kalau yang pertama tadi same constant ya, berkurang satu dalam setiap iterasi. Kalau yang kedua tadi dalam setiap iterasi berkurang setengahnya. Kalau ini nggak konstan, jadi mungkin kadang awalnya besar, terus semakin kecil, makanya disebut dengan variable size decrease. Jadi bervariasi, apa namanya, penurunannya dari satu iterasi ke iterasi yang lain, itu bervariasi. Oke, nah itu tadi 3 jenis apa namanya, variasi dari algoritma decrease and concur. Dan sekarang kita akan bahas ke contoh algoritma yang menggunakan pendekatan ini decrease and concur, yaitu insertion sort. Pernah belajar? Hah? Saya lupa. Oke, kita coba review. In this section, pada bab ini, pada section ini, we consider an application of the decrease by one technique. Jadi ini adalah sebuah teknik yang pertama, jenis yang pertama tadi, decrease by a constant, di mana berkurangnya satu-satu. Nah, di sini pakai bahasa Inggris dengan istilah yang lain, decrease by one, jadi berkurang satu. Dalam masalah pengurutan, ya kan? Following the techniques idea, we assume that smaller problem. Nah, kami mengasumsikan bahwa masalah yang lebih kecil dari pengurutan data itu berukuran ini. Ini adalah masalah yang lebih kecil ya. Kalau masalah aslinya kan 0 sampai n-1. Iya kan? Masalah yang lebih kecilnya adalah 0 sampai n-2, berkurang 1 dalam iterasi berikutnya. Has already been solved to give us a sorted array of size n-1 katanya. Jadi masalah yang lebih kecil yang dari indeks 0 sampai n-2 sudah diselesaikan. Artinya datanya itu sudah terurut. Kalau sudah terurut berarti A ke 0 itu lebih kecil atau sama dengan A yang ke-1, lebih kecil atau sama dengan A yang kedua, dan seterusnya. Sampai lebih kecil dari atau sama dengan A yang ke n-2. How can we take advantage of this solution? Bagaimana kita bisa memanfaatkan solusi ini? Atau mengambil keuntungan dari solusi ini to the smaller problem, untuk masalah yang lebih kecil. To get a solution to the original problem by taking into account the element. Ya, untuk mendapatkan solusi dari masalah aslinya dengan mempertimbangkan an-1. Bentar, mungkin saya coba right to left until it's the first. Nah, jadi insertion sort itu intinya ya, itu biasanya dia men-scan by scanning the sorted subarray. Jadi array yang sudah terurut itu akan di-scan dari kanan ke kiri sampai elemen pertama, dia menemukan elemen pertama yang lebih kecil atau sama dengan. Oke, mungkin gini aja. Saya coba ilustrasiin aja intinya ya, insertion sort. Oke, Word. Nah, jadi misalnya kita punya sekumpulan data ya, misalnya atau sebenarnya di sini juga ada contohnya.
Saya ambil di sini aja deh. Nah ini, misalnya kita punya sekumpulan data nih. 89, 45, 68, 90, 29, 34, dan 17. Kemudian kita akan urutkan dengan cara insertion sort. Insertion itu kan penyisipan, dengan cara menyisipkan. Nah, dan dia mulainya itu dari indeks yang kedua ya. Jadi kalau ini indeks yang pertama, kita mulainya dari indeks yang kedua. Jadi indeks yang pertama ini kita asumsikan dia sudah benar pada posisinya. Dan kita mulainya dari indeks yang kedua ini yang 45. 45 ini mau kita sisipkan di mana? Dan dia akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya nih. Jadi dia akan men-scan dari kanan ke kiri dari subarray yang sudah terurut. Jadi ini anggap 89 ini sudah pada posisinya, sudah terurut meskipun baru ada satu. Dan 45 ini mau disisipkan di mana? Dalam array yang sudah terurut ini, dan dia akan scan apakah 45 ini lebih besar dari 89. Jadi kalau secara logika 45 ini disisipkan sebelum 89 kan gitu ya. Oke, kita pakai logika dulu ya, biar nanti kita lihat contoh yang lebih panjang. Nah, ini 45 di sini, baru 89 di sini. Nah, sekarang subarray yang sudah terurutnya itu ada dua ini. Kemudian kita berlanjut ke kita akan menyisipkan 68 di mana? Nah, kalau kita sebagai manusia kan cepat. Ini di antara 45 dan 89 di sini disisipkannya. Di insertionnya kayak apa namanya? Ya, mungkin kayak penyisipan kartu. Kalau kita mau ngurutin ya kan, disisipkan. Tapi kita akan men-scan dulu 68 ini nilainya akan apakah lebih besar dari 89? Kalau iya, berarti nggak usah mundur, udah di situ posisinya. Tapi kalau lebih kecil dia akan bandingkan lagi dengan 45, apakah 68 lebih besar dari 45? Oh iya. Nah, jadi disisipkannya itu ketika dia menemukan elemen pertama yang lebih kecil dari dia, maka dia akan disisipkan setelah itu. Jadi di sini nih, mana bahasanya? Lihat, this is usually done by scanning the sorted subarray. Jadi di scan dulu sorted subarray-nya from right to left, dari kanan ke kiri, until the first element smaller than or equal to, sampai dia menemukan bilangan atau elemen pertama yang lebih kecil atau sama dengan data yang mau disisipkan itu ditemukan. Dan kemudian to insert, dan data yang akan disisipkan itu right after that element, akan disisipkan tepat setelah elemen tersebut. Jadi di sini 68 ini akan di-scan, ini akan bergerak mundur dari kanan ke kiri. Tadi ya, 68 ke 89 apakah lebih besar? Oh, ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil, cek lagi. Apa namanya? Apakah 68 lebih besar dari 45? Nah, 45 ini kan elemen pertama yang lebih kecil dari 68. Maka 68 itu akan disisipkan tepat setelah 45. Jadi 68-nya nanti jadi gini nih, 45, 68, 89. Kemudian kita akan sisipkan 90. Di-scan lagi, apakah 90 lebih besar dari 89? Kalau iya, berarti dia sudah berada pada posisinya, nggak usah mundur. Jadi gini, kemudian kita akan menyisipkan 29. Apakah 29 lebih besar dari 90? Tidak. Kalau tidak, bergerak mundur lagi. Apakah 29 lebih besar dari 89? Enggak. Apakah 29 lebih besar dari 68? Enggak. Apakah 29 lebih besar dari 45? Enggak. Ketika mundur, ketika sudah habis, maka ini akan disisipkan di elemen yang pertama. Jadi di sini, di algoritma ini akan dilakukan selama J-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau sudah negatif J-nya, berarti kan salah. Ini kan nanti kan si J itu mundur dari sini, terus dia mundur ke sini, dia mundur ke sini, dia mundur ke sini, sampai J-nya -1, ya kan? Kalau sudah dikurangin satu lagi jadi -1, ya kan? Jadi Y-nya salah. Kalau salah berarti dia akan disisipkan di indeks yang ke
J plus 1. Kalau J-nya min 1, karena sudah mundur-mundur, kan sampai J-nya min 1 ya, kondisi salahnya. Kalau J-nya min 1, berarti A yang ke 0 itu sama dengan V. V itu adalah nilai yang mau disisipkan tadi. Di indeks yang ke 0-nya, itu yang V. Gimana dengan indeks yang 0 yang tadi, yang sebelumnya itu udah digeser-geser tadi ketika, nah ini, ketika nilainya, apa namanya, masih lebih besar, maka dia akan digeser-geser ke depan. Dan seterusnya ya, 34 juga sama, ini dibandingkan. Nah, ketika dia menemukan elemen pertama yang lebih kecil, yaitu 29, maka dia akan disisipkan tepat setelah angka itu. Gitu. 17 juga sama ke sini. Yang akhirnya datanya sudah terurut. Oke, nah itu adalah insertion sort ya. Ini algoritmanya. Dan nah kondisinya seperti ini. Jadi A yang ke 0 sampai A yang ke, jadi ada subarray yang sudah terurut, ada juga yang subarray yang belum diurutkan, dan nanti akan kita sisipkan satu persatu ke array yang sudah terurut sebelumnya. Oke, itu adalah insertion sort. Nah, apa yang menjadi operasi dasar dari algoritmanya? Coba kita lihat algoritmanya. Apa yang menjadi operasi dasarnya? Ya, kondisi while. Tapi kondisi while-nya ini ada dua. Ini atau ini katanya. Mana yang lebih kompleks antara ini dan ini? Yang ini ya. Apakah A yang ke J lebih besar dari V? Ini akan lebih rumit dibandingkan dengan hanya membandingkan apakah J-nya ini positif atau enggak. Gitu. Jadi yang menjadi operasi dasarnya adalah yang ini. Nah kemudian kalau kita lihat apa namanya, the number of key comparison, banyaknya perbandingannya berapa? Itu kan membandingkan apakah A yang ke J lebih besar dari V, ya kan? Itu berapa kali dieksekusinya? Nah, dalam kondisi terburuk itu adalah ketika datanya decreasing values. Kita mau mengurutkan secara menaik, tapi datanya bergerak menurun. Nah, itu adalah kondisi terburuk. Kondisi terburuk itu artinya pengulangannya akan maksimal dilakukan. Ya kan? Dan Oke, lihat di sini. Worst case-nya itu sum dari I-nya dari 1 sampai N-1 sesuai dengan for-nya 1 sampai N-1. Nah, gimana cara membuat sigma dari while? Nah, lihat aja J-nya mulai dari mana sampai ke mana. Ya. Lihat J-nya mulai dari I-1 dan dia akan selesai sampai 0. Iya kan? Tapi ini bergerak mundur. Ya, dalam setiap iterasi J-nya akan berkurang 1. Ya kan? Jadi dari I-1 bergerak mundur sampai J-nya 0. Nah, tapi dalam sigma, kan dalam sigma itu nggak masalah mau bergerak mundur pengulangannya atau menaik. Yang penting adalah berapa kali J-nya. J-nya dari 0 sampai N-1. Tadi kalau dalam pengulangannya dari I-1 sampai 0. Ya kan? Nah, ini diselesaikan dengan cara yang sebelumnya pernah kita pelajari. Ini sigma yang kedua dulu, nanti hasilnya I, kemudian selesaiin sigma yang pertama, hasilnya N-1 kali N per 2. Nah, kalau kita lihat kondisi terburuk ini, kondisi terburuk dari insertion sort makes exactly the same number of comparison as selection sort. Itu sama seperti kondisi terburuk dalam selection sort, dalam algoritma selection sort. Masih ingat selection sort? Kalau selection sort kan sistemnya cari elemen yang apa namanya terbesar, ya kan? Atau terkecil dulu ya, terkecil, baru nanti kalau ketemu akan disimpan akan ditukar dengan elemen yang pertama, ya kan? Terus nanti
Di sisanya cari lagi elemen terkecil kedua, nanti akan disimpan di posisi kedua, ditukar dengan posisi kedua, gitu kan. Cari lagi, gitu kan. Nah, kalau nanti kalian lihat lagi kondisi terburuk, bukan kondisi terburuk, berapa banyak operasi dasar dilakukan untuk selection sort itu sama dengan kondisi terburuk dari insertion sort. Tapi insertion sort ini ada kondisi terbaiknya. Ini kelebihannya. Kalau bubble sort dan selection sort itu nggak ada kondisi terbaik terburuk, ya kan? Berapa banyak kan gini, ketika selection sort misalnya kita punya data mana elemen yang terkecil, kan mau nggak mau kita harus ngecek semuanya, ya kan? Mau nggak mau kita harus ngecek semuanya. Kemudian yang bubble sort juga sama, ketika bubble itu kan elemen yang terbesar yang akan didorong ke ujung, elemen terbesar pertamanya, elemen terbesar keduanya akan didorong berikutnya di elemen kedua dari ujung, terus nanti dan seterusnya. Itu kan mau nggak mau kita harus bandingkan semuanya. Makanya dalam bubble sort dan selection sort itu nggak ada istilah worst case dan best case, karena itu semuanya harus dilakukan. Tapi ini kelebihan dari insertion sort. Kenapa disebut kelebihan? Karena dalam kondisi terbaik dia nggak harus melakukan pengulangan sebanyak itu, sebanyak selection sort dan bubble sort. Nah, apa kondisi terburuknya? Kondisi terbaiknya. Kondisi terbaiknya itu adalah kondisi ketika the input array is already sorted in non-decreasing order. Ketika arraynya sudah terurut, kemudian kita mau urutkan dari insertion sort, maka kita itu akan minimal banget nih. Si base n-nya sama dengan n-1. Ordernya jadi order 1. Coba aja bayangkan gini. Misalnya, ini adalah barisan yang terakhir ini adalah data yang mau kita urutkan dengan cara insertion sort. Berarti kan kalau pakai algoritma tadi, 17 ini kita anggap sebagai dalam posisi yang sebenarnya, yang sudah benar, ya kan? Terus kita mulai dari 29. Apakah 29 ini lebih besar dari 17? Oh, ternyata sudah lebih besar. Kalau udah besar berarti kan 29 sudah pada posisinya. Nggak usah bergerak mundur, iya kan? Apakah 34? Terus bilangan berikutnya 34. 34 ini mau disisipkan di mana? Terus kita cek apakah 34 lebih besar dari 29? Iya, benar. Kalau benar kan nggak usah mundur bandingin sama yang ke belakang. Dalam setiap iterasi, kita hanya melakukan perbandingannya sekali. Benar nggak? Benar? Apakah 45 lebih besar dari 34? Iya, benar. Berarti dia sudah pada posisinya. 68 juga sama. 89 juga sama. 90 juga sama. Jadi artinya ketika datanya sudah terurut, kemudian kita mau urutkan dengan insertion sort, maka perbandingan, berapa banyak perbandingan yang dilakukan itu hanya n-1. Iya kan? Karena yang 17 kan nggak dibandingkan, karena sudah dianggap pada posisi terbaiknya. Tapi kalau inputan ini dikasih ke bubble sort atau selection sort, itu kan sama algoritmanya. Dia nggak tahu datanya udah terurut atau belum. Bubble sort sama selection sort itu. Dia akan nyari, misalnya 17 dan 30, mana elemen yang terkecil, dia akan tukarkan dengan, akan ditukar dengan elemen pertama. Ketika dia menemukan mana elemen yang terkecil, 17, kan mau nggak mau harus bandingin dulu semuanya. Karena nggak tahu datanya itu udah terurut atau belum. Iya kan? Tapi kalau dalam insertion sort tadi, ketika dia tahu lah gitu. Kelebihannya dia tahu, oh ini sudah terurut berarti nggak usah mundur lagi. Ngerti nggak? Nah ini apa namanya? Kelebihan dari insertion sort. Makanya di sini si base-nya itu adalah n-1. This very good performance. Nah, performa yang sangat bagus ini dalam kondisi terbaik, itu dalam array yang sudah terurut, is not very usable. Is not very usable itu maksudnya jangan terlalu dianggap wah lah gitu katanya, is by itself. Kenapa? Karena because we cannot expect such convenient input. Karena kita nggak bisa
selalu mengharapkan input yang sebagus itu gitu. Maksudnya inputannya nggak selalu seperti itu. Jadi biasa aja katanya. However, almost sorted files. Akan tetapi kalau datanya yang hampir terurut, maksudnya belum terurut banget, maksudnya belum terurut dengan benar, tapi hampir terurut, mungkin kita bisa menemukannya di lapangan, ya kan? Banyak menemukannya di lapangan kalau hampir terurut. Dan insertion sort ini preserve its excellent performance on such input. Dan dia bisa menampilkan performa yang luar biasa untuk input yang seperti itu. Jadi kelebihan, jadi meskipun dalam kondisi terbaik arraynya yang sudah terurut itu mungkin di lapangan jarang ditemukan, tapi kalau datanya hampir terurut, artinya mungkin yang belum terurut itu hanya sedikit lah. Tapi insertion sort itu bisa tahu gitu, bisa kelebihan. Oh ini udah terurut, nggak usah lagi. Gitu. Jadi ketika dia nambahin satu-satu itu, dia tetap akan meminimalisir langkah. Nah akan tetapi masih ingat nggak yang apa itu? Kalau ada algoritma yang kondisi terbaik dan terburuk, maka ya kita harus mengamati kondisi rata-ratanya, ya. Dan analisis efisiensi rata-rata dari nanti ya dibahas di problem 11 sebenarnya. Tapi si average dari n-nya itu adalah n kuadrat per 4, ya. It shows that on randomly ordered arrays, jadi kalau array yang diurutkan secara acak, insertion sort ini bisa menghasilkan half as many comparisons as on decreasing arrays. Jadi banyaknya operasi dasar dalam rata-rata, kan kalau komputasi gini ya, kalau rata-rata itu ya udah kita punya data yang banyak, bilangan acak yang banyak, terus di run aja, terus dirata-ratain kayak gitu. Kalau di eksperimen ya. Tapi kalau di analisis yang nggak pakai eksperimen itu kan kita bisa amati dari algoritmanya, dan ternyata si average-nya itu n kuadrat per 4. Tadi kan dalam worst case-nya n kuadrat per 2. Ya, kira-kira ya. N kuadrat per 2 ini n kuadrat per 4 average-nya. Berarti itu kan artinya setengah dari yang tadi. Iya nggak? Benar? Setengah kalau kali n kuadrat per 2 itu kan n kuadrat per 4. Ya kan? Jadi si average-nya itu bisa mereduksi banyaknya perbandingannya as half, ya, setengah dari dalam kondisi terburuknya, yaitu kondisi ketika array-nya itu decreasing, menurun, padahal kita mau urutkan secara menaik. Nah, this twice as fast as average. Nah, performa rata-rata yang 2 kali lipat digabung dengan efisiensi yang luar biasa dari pada array yang hampir terurut membuat insertion sort ini stand out, jadi unggul dibandingkan dengan kompetitor sebelumnya, yaitu selection sort dan bubble sort. In addition, nah nanti its ekstensi itu berarti pengembangan dari insertion sort itu ada yang disebut dengan shell sort yang ditemukan oleh Shell gives us an even better algorithm. Itu akan memberikan algoritma yang lebih baik lagi dari insertion sort. Jadi insertion sort ini lebih baik dari bubble sort dan selection sort. Tapi nanti ada yang lebih baik lagi, yaitu shell sort. Jadi kalian bisa pelajari, ada di problem 12. Oke.